Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan melakukan prosedur pemeriksaan diagnosa pada kuda. Diawali dengan identifikasi hewan tersebut. Setelah itu baru sinyalemen. Setelah itu saudara lakukan anamnesis. Yang jelas kuda ini mohon pemeriksaan kesehatannya. Dari inspeksi Anda bisa melihat tadi. Sekarang setelah direstrain kemudian dilakukan inspeksi secara dekat. Dilakukan pemeriksaan secara dekat. Dalam pemeriksaan secara dekat ini, saudara kami minta untuk dapat melakukan pemeriksaan, contohnya ini pemeriksaan pulsus pada arteri maksilaris eksterna. Kemudian setelah itu, saudara juga bisa mempalpasi limfoglandule. Di sana ada laringoparengial, bisa juga sekaligus. Kemudian ini palpasi limfoglandule supraskapularis. Kemudian setelah limfoglandula supraskapularis, saudara bisa melakukan palpasi limfoglandule scapularis. Pada sistem kelenjar limfo ini, saudara bisa meneruskan pemeriksaan limfoglandule pada prefemoralis. Setelah saudara melakukan pemeriksaan limfoglandula prefemoralis, kemudian diminta untuk melakukan perubahan pada limfoglandule poplitea. Jadi pemeriksaan pada sistem kelenjar limfo ini harus dilakukan secara sistematis mulai dari depan sampai belakang. Tangan saya ini mengelus-elus kulit kuda yang tampak halus dan bulunya rata serta tampak mengkilat. Kemudian saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan frekuensi nafas dengan mendekatkan telapak tangan saudara pada hidung sehingga akan teraba adanya desiran inspiratif maupun expiratorik dari udara tersebut, dan saudara diminta untuk memeriksa selaput lendir konjungtiva mata yang tadi sudah dilakukan pemeriksaan selaput lendir pada gingiva. Kemudian setelah itu saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan sistem pencernaan. Pada pemeriksaan pencernaan saudara lakukan palpasi mulai dari mulut, kemudian usopagus, kemudian baru legok lapar sebelah kiri. Kemudian legok lapar sebelah kiri saudara tempelkan stetoskop, di sana terdengar suara regurgitasi atau gerak gastrium. Kemudian setelah itu saudara lakukan penempelan batang stetoskop pada legok lapar sebelah kanan, sehingga saudara akan mendengarkan suara perisaltik usus yang terdengar nyaring. Setelah itu saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan pulsus, yaitu pada basal coccygia. Kemudian di samping itu tadi sudah kita jalankan juga pemeriksaan dapat juga pada arteri maksilaris eksterna. Setelah itu saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan temperatur tubuh. Di termometer kita masukkan ke dalam anus, kemudian dengan ekor diangkat, kemudian setelah itu saudara dilanjutkan untuk pemeriksaan eksplorasi rektal. Dengan pemeriksaan eksplorasi rektal ini tujuannya adalah untuk mengetahui, contohnya kalau ada kuda kolik di mana dia tempat terjadi obstruksi, kemudian bisa juga saudara bisa meraba gastrium, apakah juga terjadi distensi gastrium. Kemudian setelah tangan dicabut, saudara bisa mengambil feses yang berada di dalam handscoon atau sarung tangan tersebut. Kemudian sekaligus di bagian belakang saudara diminta untuk memeriksa alat kelamin dan alat kelamin sekunder. Alat kelaminnya bersih, anus bersih, kemudian saudara lakukan palpasi juga pada ambingnya, tampak supel dan tidak ada tampak adanya panas, terjadi pembengkakan. Kemudian setelah itu saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan kaki, yaitu dengan cara menjepit dengan bordisio foot, kemudian baik itu kanan kiri muka belakang,
Kemudian saudara juga boleh diperkenankan untuk melakukan perkusi dengan cara mengangkat kaki. Kemudian kita lakukan perkusi pada korona traca. Kemudian di samping itu pada cropnya juga kita lakukan perkusi. Kalau ini terjadi laminitis contohnya, tentunya kuda akan merasa sakit. Demikian juga pada kaki belakang. Pada ke belakang juga kita angkat. Setelah kita angkat kakinya, kemudian kita lakukan perkusi pada korona traca dan tidak tampak adanya rasa sakit. Demikian juga cropnya kita perkusi sehingga dan tidak tampak adanya gejala sakit, dan perlu diamati mungkin adanya lesi pada crop dari traca tersebut. Kemudian saudara diminta untuk mengambil sampel pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan sampel darah melalui sulcus jugularis, kemudian jarum suntik kita tusukkan, kemudian darah kita sedot, kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam plane yang berisi EDTA. Kemudian saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan daerah perkusi auskultasi paru-paru pada sistem pernafasan. Saudara di sana akan menemukan interkostalis kedua, interkostalis ketiga, interkostalis kelima, interkostalis ketujuh. Kemudian daerah pekak jantung ada di 5 sampai 7. Setelah itu saudara ini memeriksa frekuensi nafas melalui orbicularis nasi. Kemudian terakhir kita palpasi, tidak ada rasa batuk. Kemudian stetoskop kita pasangkan pada daerah auskultasi perkusi paru-paru, yaitu pada interkostalis ketiga, kemudian pada interkostalis kelima, kemudian pada daerah interkostalis ketujuh. Kemudian kita juga bisa melihat detak jantungnya. Anda bisa mengetahui adanya sistol dan diastol yang bisa dibedakan secara ritmik. Kemudian Anda diminta untuk memeriksa suara bronkial, yaitu pada daerah sternalis atau di atas cartilago cavum cariniformis. Kemudian saudara juga diminta untuk melakukan pemeriksaan daerah perkusi auskultasi paru-paru sebelah kanan. Kemudian saudara bisa gambar di sana daerah auskultasi perkusi paru-paru, yaitu dari scapula caudalis, kemudian dihubungkan oleh keranan, kemudian ke tuberkose, akhirnya ditemukan interkostalis kedua, kemudian sepertiga di garis tengah adanya interkostalis ketiga, kemudian ada juga interkostalis kelima, kemudian dilakukan perkusi dari auskultasi tadi yang terdengar suara vesikuler. Kemudian dan di perkusi ternyata juga suaranya resonan. Kemudian saudara diminta untuk melakukan memberikan petunjuk adanya tempat-tempat suntikan. Ini kita demonstrasikan suntikan, oleh karenanya kuda tersebut harus kita restrain untuk mengalihkan rasa sakit. Kemudian di daerah legok pada depan supraskapularis, daerah subkutaneus yang longgar pada bagian kaudal dari serviks tersebut di depan ke skapula, kita injeksi dengan menggunakan ivermectin sebagai untuk obat cacing. Kemudian kita injeksikan B-kompleks, yaitu pada musculus semimembranosus, pada kuda yang telah kita restrain dengan menggunakan pram pada bibir atas bawah hidung tadi. Kemudian kita usap menggunakan hapus desinfektan alkohol, kemudian tempat desinfektan alkohol kita tempat suntikan untuk kita suntikan B-kompleks kurang lebih 10 cc dan kita masukkan secara intramuskuler benar. Kemudian setelah itu kita usap dengan desinfektan, kemudian kita perkusi atau kita pukul supaya terjadi penyebaran obat pada daerah fascia semimembranosus sehingga daya absorpsinya akan menjadi baik. Makin lebar wilayah penyebaran dari obat tersebut sehingga daya absorpsi akan lebih baik. Kemudian saudara diminta untuk melakukan pemeriksaan daerah auskultasi perkusi pada jantung. Di sana saudara bisa daerah pekak jantung tadi bisa Anda lakukan perkusi, yaitu pada interkostalis kelima dan ketujuh. Apabila di sana terjadi pekak melebar melampaui interkostalis kelima, kemungkinan
besar, jantungnya mengalami dilatasi atau terjadi miokarditis. Salah satu contohnya. Kemudian kuda setelah direstrain, kemudian selesai pemeriksaan, kuda dimasukkan ke dalam stal, dan kami harapkan di dalam stal kita coba untuk memasukkan stomacup. Tujuannya adalah untuk memasukkan obat atau mengambil sampel pada gastrium. Dan ini telah kita laksanakan, dan cairan tersebut sudah bisa kita tumpahkan.